Halo teman-teman, oke selamat datang dan semoga lagi dalam pada kondisi sehat walafiat ya. Jadi hari ini kita mau belajar gimana bikin website di Sistema gitu dan sebenarnya bisa banyak platform yang bisa bikin website juga tanpa coding. Nah karena kita pakai sistem ini, kita pilih nah kalau teman-teman sudah login biasanya muncul pertama adalah dashboard. Nah kita bisa pilih website lalu klik sales funnel. Lalu create baru. Nah ini kita bisa namain website, lalu pilih build audience, ini untuk currency-nya bisa pilih euro dulu ya, nanti tergantung klien teman-teman ada di mana. Lalu kita save. Nah di sini kita klik lagi websitenya. Nah, di sini kenapa sales funnel, karena sebenarnya ini pertama kita buat kan, nanti kita ubah ya squeeze page ini jadi homepage. Nanti setelah homepage kita bisa bikin, page baru di sini, misalnya page untuk, service-nya apa atau about kayak gitu. Jadi ini kenapa sales funnel karena itu gitu, karena kita bisa bikin otomasi dari website ini. Lalu di sini ada banyak banget template dari sistemnya gitu kayak, kalau nggak salah ada 30 template. Iya betul ada 30 template dan teman-teman bisa pilih. Oke kita pilih template yang ini dulu aja ya. Kita pilih template ini, walaupun kita pakai template tapi kita bisa custom, total gitu kayak bisa berubah dari tampilan, template-nya. Nah ini kita mau ubah squeeze page ini jadi homepage. Oke. Nah, di sini, home. Oh, sorry. Nah, kita klik edit page. Nah, ini dia tampilannya. Ini bisa dibilang dashboard untuk edit website atau ada juga yang bilangnya content management system. Karena di sini, manajemennya ada di sini gitu, kita bisa utak-atiknya di sini. Ini tampilannya karena ada dashboard-nya jadi nggak full ya teman-teman, ini bisa kita tutup dulu ini di sini. Nah, ini baru tampilan full-nya. Kalau misalnya kita klik manapun baru muncul lagi. Oke, nah pertama ini yang paling atas itu biasanya namanya navigasi atau navigation. Jadi ada menu ya di sini, ada menu dan menunya ini bisa kita ubah. Kalau misalnya about itu berarti kan siapa kita, siapa klien, atau, tentang brand-nya gitu. What we do ini bisa kita ubah juga. Ini bisa kita ubah kayak gini ya, service. Terus who we are, kalau misalnya nggak butuh boleh juga gitu, kalau event nggak butuh boleh dihapus juga, kalau news nggak butuh juga bisa dihapus misalnya, jadi kontak aja. Nah ini karena, kontak aja jadi di sini cuman ada 3 ya ceritanya. Nah ini larinya kemana nanti kalau ngeklik? Nah ini ada linknya ini kita harus bikin page tentang about, baru kita bisa taruh link di sini gitu. Kita bisa taruh link di sini. Nah, karena belum buat jadi kita kosongin dulu aja, nggak apa-apa. Lalu sekarang kita ganti logo, gitu. Nah, ini ganti logo bisa teman-teman bisa klik aja langsung, terus di sini ada image file, kita pilih upload, upload your image. Karena aku sudah ada, bisa pilih di sini, kalau teman-teman belum ada bisa upload. Nah, ini insert. Nah, ini juga bisa diatur ya ukurannya. Ukurannya bisa kita kalau ini terlalu besar bisa diatur jadi 90 mungkin atau jadi 80. Gitu, tapi kalau sudah cukup juga nggak perlu diutak-atik lagi. Nah, karena klien kita biasanya tidak mengumpulkan donasi, kita bisa ubah juga di sini, ini bisa di-take out atau kalau mau diubah pun juga bisa. Misalnya kita kirim ke link baru gitu, open URL, eee, terus kita ganti mungkin jadi sign up gitu ya. Karena kan kalau dia punya membership atau punya course, orang-orang perlu sign up atau sign in. Nah, ini bisa kita sesuaikan seperti ini. Jadi button itu juga bisa kita ubah gitu. Oke, nah ini, navigasi sudah selesai, sekarang kita lanjut ke section setelahnya. Ini namanya biasanya ada yang sebutnya hero banner, ada yang sebutnya header, ada bisa juga bilang section satu gitu. Jadi, setelah navigasi ini adalah namanya section. Jadi setiap ganti section, nah ini juga section kedua, ini section ketiga gitu. Jadi, ada berapa section gitu, bukan berapa page tapi berapa section, ada berapa bagian gitu. Nah terus ini
Kita misalnya nggak perlu ya, misalnya aku nggak perlu elemen ini, aku nggak perlu dan aku mau ganti background. Ganti background juga bisa, sama kayak tadi pilihannya kita upload di sini, your image, misalnya ini ya, kita insert. Tapi kalau misalnya teman-teman mau warna juga bisa, tinggal pilih di sini mau warna apa, kayak gitu. Tapi kalau pilih warna, misalnya warna kuning gitu ya, kita pilih warna kuning kan nggak kelihatan ya teman-teman, kenapa? Karena di sini ada image gitu. Jadi ini bisa kita, eee, take out dulu. Nah, jadi warna aja nih kalau teman-teman mau simpel warna. Tapi kalau mau gambar kayak tadi kita pilih yang ini gambar misalnya insert jadi kayak gini, gitu. Nah ini lalu kita juga bisa ubah langsung ini misalnya mau kita ganti woman, help woman gitu ya, misalnya kita sama aja warnanya orange ya. Help woman. Nah, karena ini hitam kan nggak terlalu kelihatan ya teman-teman, ini kita bisa ganti warnanya di sini, warna putih. Oke, dan kita lihat tampilannya, oke sudah sesuai gitu ya. Tampilannya sudah sesuai. Nah, kita mau ganti ini juga warnanya putih gitu biar kelihatan. Ini juga bisa ganti seperti ini. Oke, section 1 sudah selesai, seperti ini kurang lebihnya. Dan ini pengaturannya text headline, nanti kalau mau bikin section baru aku jelasin juga. Ini tapi kalau mau ubah template seperti ini gitu. Jadi kita bisa banget ubah-ubah, tinggal kita sesuaikan layout yang mana yang kita suka gitu. Lalu, misalnya tadi kita mau bikin section baru ya, kita nggak butuh section ini misalnya. Kita nggak butuh section ini, kita nggak butuh section ini, kita nggak butuh section ini, kita bisa hapus. Nah misalnya udah mau bikin section baru seperti apa nih, di sini di CMS-nya ada pilihan section. Nah ini ada pilihan section, jadi kita taruh di sini, nah muncullah section baru. Jadi kita bikin dari nol nih, gimana sih bikin bikin dari nol gitu. Nah ini kita katakanlah mau bikin service ada 3 pilihan, jadi yang paling pertama adalah pasti komposisinya headline yang di sini. Kita masukin di sini headline, nah di sini kita masukkan work with us. Nah, ini teman-teman untuk di headline kalau bisa di section selanjutnya ukurannya juga sama gitu ya, karena biar rapi. Nah, ini work with us terus kita mau ada 3 service atau 2 service misalnya. Kalau mau ada 2 service atau kalau mau nah ini juga ada kolom. Nah, kolomnya ini untuk menentukan tadi gitu kan, mau ada berapa service misalnya mau ada kita bagi 3 gitu ya. Kalau mau bagi 3 berarti seperti ini. Nah, terus, kita mau ada image di setiap service gitu. Ini kita bisa masukkan ini juga, image 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 gitu. Jadi semuanya sama, ada image-nya. Lalu, kita juga mau upload nih image-nya. Jadi sama upload image juga kayak begini, kita buat dulu aja ya, kita samain. Ini your image, insert, ini your image, insert. Oke, nah ini, kita sudah punya 3 gambar. Nah, ini harus ukurannya sama ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil gambar, biasanya ukurannya beda-beda kan, ada yang square, ada yang, rectangle gitu. Jadi itu diubah lagi gitu di Canva. Nah ini, kita mau ada teksnya gitu. Kalau mau ada teks gimana? Kalau teksnya nggak terlalu besar berarti kan untuk di kontennya kita pilih teks yang ini aja. Kita drag ke sini. Oke, muncul gitu kan kita, pilih sorry. Nah ini kita atur dulu nih, ini terlalu mepet kan, misalnya ini terlalu mepet margin-nya kita bisa buat misalnya 10. Kita buat 10, nah ini jadi kita nggak usah atur-atur lagi, nanti langsung duplicate. Kalau duplicate kita pindahin ke sini langsung sama kan, gitu. Nah ini jadi kita nggak perlu atur margin lagi. Nah ini langsung duplicate gitu. Nah ini service katakanlah coaching 101. Sorry, ini apa berarti ya, grup coaching lah. Ini membership. Nah, berarti biasanya setelah ini mau ada button. Nah, di sini juga ada nih, di elemennya ini kita bisa pilih button. Nah, ini dia button.
button. Nah, kita atur dulu ya sebelum kita duplicate karena maunya biar tinggal copy paste aja gitu kan. Nah, button-nya sama kayak di menu tadi, kita harus, bisa open URL kalau mau kalau mau lebih menjelaskan tentang Coaching 101 gitu. Di sini URL berarti kita harus bikin page baru tentang Coaching 101, jadi kita kosongin dulu. Tapi kalau teman-teman mau Coaching 101 langsung bayar, itu juga bisa gitu. Itu misalnya submit form atau next step URL. Jadi di sini pilihannya, open URL dulu gitu ya. Nah ini kita ubah ya, ini kita ubah terus open insert ini misalnya ini marginnya udah oke sebenarnya, tinggal ini kan terlalu lebar ya teman-teman. Nah yang lebar ini tuh namanya padding, kita cari paddingnya. Mana paddingnya ya? Nah ini dia paddingnya. Ini terlalu lebar, kita maunya mungkin, ke kanan dari kanan 70. Nah, kalau kanannya 70, kita bikin yang left-nya atau kirinya 70 juga. Jadi sama gitu. Nah, ini masih terlalu lebar karena mungkin karena ada tulisan subtext here. Kita mau ubah, ini misalnya klik here itu jadi learn more. Subtext here-nya kita take out aja. Nah, jadi ukurannya kalau misalnya masih dirasa terlalu besar gitu ya, kita bisa kecilin juga size, font-nya. Di sini misalnya jadi 17. Gitu. Jadi, ini seperti ini gitu. Terus kalau mau ubah warna juga bisa. Kita mau ubah warna coklat misalnya, nah ini bisa. Terus kalau mau ubah text color juga bisa ini ya teman-teman. Terus kalau mau ini misalnya masih terlalu kotak, kalau teman-teman mau lebih suka yang oval, kita bisa tentukan ujung-ujungnya gitu kan. Ini biasanya terlalu sharp kalau 3. Kita bisa buat 40 misalnya kalau mau modelnya oval gitu, ini 40 atau 50 juga bisa. Terus di sini, color color yang ini ya untuk, secondary color-nya ini nggak perlu gitu, kita ilangin aja. Tapi kalau teman-teman suka mau kasih warna kuning misalnya itu juga boleh. Terus, kalau mau pakai shadow juga bisa, ada mid shadow gitu. Jadi ini bisa di-explore aja nih teman-teman, mau far shadow kayak gini atau soft shadow gitu. Oke, kita pakai soft shadow aja. Nah, di sini kita bisa duplicate karena pengaturannya sudah sama gitu kan. Kita duplicate, jadi kita nggak perlu, atur lagi dari awal gitu. Oke, selesai work with us. Ini dicek dulu sebelum kita bikin section baru gitu ya. Ini tampilannya. Nah, ini sudah oke kan? Kalau mau ada penjelasan juga boleh banget. Kalau mau ada penjelasan masing-masing ini kayak penjelasan sedikit aja gitu. Nah, sekarang kita ubah, ini yang custom sudah kita buat ya. Sekarang kita buat kalau misalnya kita punya freebies di sectionnya. Jadi, ini freebies sebenarnya ya. Ini kalau kita mau ubah, misalnya nih gitu, watch free training, ini warnanya juga bisa diubah gitu kan, warna putih. Nah, ini juga ini text headline. Ini kita bisa ganti jadi, mmm, learn about how to become impactful woman misalnya gitu ya, karena tadi tema di atas woman gitu. Ini aku sebenarnya random aja ya gitu, ini random aja contohnya. Nah ini, terus ini untuk bikin ini seperti apa gitu, karena kita mau dapat email orang-orang. Nah jadi ini aku, delete dulu aja, biar ada kita buat dari awalnya gimana gitu, kita bikin, 3 kolom di sini. Oke, kita bikin 3 kolom di sini, terus kita isi pertama, form input biasanya kita perlu nama, terus kita perlu email, sama kita perlu button gitu ya, kita perlu button. Nah di sini field-nya kita pilih, first name lalu yang di sini kita pilih email. Nah di sini button-nya baru kita atur lagi nih teman-teman. Button-nya kita atur lagi kayak tadi, kita pilih ini ya. Kita pilih submit, kita nggak perlu subtext here, terus nah ini padding-nya kita sesuaikan nih teman-teman, kita maunya sama kayak gini kan, padding right-nya atau left-nya dulu nih gitu.
Kita sesuaiin sama garis itu, oke. Garis ini ya teman-teman kita samain. Ini 50 berarti ini kita samakan juga 50, gitu. Terus ini dia rata tengah kan, kalau mau teman-teman atur rata kiri juga bisa di sini. Jadi biar lebih deket sama kolomnya. Terus tadi sorry kita belum atur padding-nya lagi, top-nya kalau terlalu jauh kita bisa atur lagi, 10 mungkin ya, 10, bottom-nya juga kita buat 10. Nah, bottom-nya kita buat 10. Nah, ini katakanlah sudah sama gitu ya, katakanlah sudah sama, warnanya juga kita ubah jadi warna apa nih, warna warna abu-abu misalnya ya, submit, oke warna abu-abu sudah selesai, terus kita bisa menentukan nih, button-nya ini untuk apa. Tadi kalau teman-teman ingat ya, yang lain pada open URL kita bisa masukin submit form. Nah, terus kita pilih to the next step. Next step-nya bagaimana? Nah, ini add automation rule. Nah, ini nanti akan dijelaskan di video demo selanjutnya, gitu. Jadi ini kita bisa dapet form-nya dulu, dapet gimana, nanti how to-nya nanti akan dijelaskan lagi, gitu. Nah, paling bawah ada namanya footer. Footer itu biasanya info-info, tentang navigasi juga kita bisa masukin lagi di sini, alamat, bisa juga sosial media, email gitu, bisa kontak form gitu. Jadi ini bisa kita buat kayak begini, gitu. Nah, ini sudah selesai tampilan desktop, kita bisa lihat dulu nih teman-teman, dari atas ya kita cek, oke, header sudah ada, menunya juga sudah ada, service sudah ada, pancingan untuk, freebies juga sudah ada gitu ya. Pancingan untuk freebie oke. Nah, ini kalau sudah tampilan ini kita sekarang cek tampilan, eee, ini udah oke ya desktop-nya. Sekarang kita pilih tampilan ini nih teman-teman, kita pilih tampilan mobile. Nah, ini tampilan mobile harus dicek lagi, kayak misalnya ini kalau kebesaran kita bisa tentukan lagi ukurannya gitu. Terus kalau ini sudah sesuai ya untuk header-nya, atau kalau bottom-nya terlalu jauh kita bisa pepetin lagi jadi 110 atau 100 mungkin. Atau 100 gitu ya. Nah ini juga jadi ini akan berubahnya di mobile aja, di desktop-nya nggak berubah, ini work with us gitu. Ini margin-nya masih terlalu mepet, ini bisa kita buat 20 gitu, jadi ini bisa berubah. Terus ini juga mungkin bottom-nya terlalu mepet juga gitu kan, di bottom-nya kita buat 20 juga, gitu. Nah ini juga sebenarnya mepet. Nah ini bisa kita ubah-ubah juga, button juga bisa kita ubah, membership bisa kita ubah gitu. Sama pengaturannya sama yang kayak tadi di desktop. Nah ini untuk, submit form-nya juga sudah sesuai gitu kan, atau kalau ini terlalu jauh raw-nya, ini bisa kita pepetin lagi nih teman-teman. Oh tapi top-nya sudah mentok ternyata. Ini sudah mentok terus atau padding-nya mungkin? Oh juga sudah ya ternyata. Oke, jadi memang row-nya segini jaraknya gitu. Dan ini kontak us-nya sudah semua dan sudah siap di-publish gitu. Jadi tinggal kita save aja, save change, terus kita bisa keluar dan ini sudah siap di-publish. Ini kita copy, oke jadi muncul sudah publish ya. Nah ini kita tinggal koreksi lagi, dirasa-rasa gitu ya teman-teman apa yang belum rapi misalnya. Mmm Mungkin ini gitu, ini ukuran kotaknya nggak sama gitu kan, ini nanti kita bisa rapikan gitu. Jadi, yang paling penting adalah kita cek lagi sebelum kasih ke klien, terus ini kan tampilan desktop, teman-teman bisa bikin tampilan mobile buat ngecek, di-inspect, terus, di sini pilih ini ya, ini tampilan website, ini tampilan, handphone nih, tinggal mau pilih tampilan handphone apa, cuman karena mungkin rata-rata sama semua, jadi kita bisa lihat ini tampilan handphone-nya nih gitu, oke sudah rapih gitu, sudah sesuai sama yang tadi diedit misalnya. Jadi semua sudah oke, kita bisa kirim ini ke klien dan siap di-preview, tapi kalau untuk tampilan mobile saran aku, teman-teman juga coba di handphone langsung gitu. Dan semoga ini bisa menjelaskan gimana bikin website, feel free kalau masih ada yang bingung dan silahkan ditanya gitu ya di klub. Selamat mencoba semuanya.